Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah dalam kesempatan malam hari ini kita akan kembali membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan insyaallah dalam kesempatan malam hari ini kita akan membaca 3 hadis. Ya, semoga dimudahkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari 3 hadis ini, hadis yang membahas tentang air, ya, kaidahnya dan bagaimana sesungguhnya air tersebut. Dan sesungguhnya agama kita adalah agama yang dimudahkan oleh Allah, dijaga. Tetapi memang di dalam masalah fikih, menurut penjelasan para ulama, fihi majal, di sana ada tempat terjadinya khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dari sisi, kalau dalam Kitabul Maram, dari sisi kadang ya hadisnya, kadang juga dari sisi fikihnya. Jadi ada khilaf. Tetapi insyaallah kita akan pilih yang rajih dengan penyederhanaan. Semoga hal yang demikian ini menjadi mudah. Kalau kita baca di kitab-kitab penjelasan para ulama, mereka membahasnya dengan panjang lebar, tapi ternyata juga disanggah oleh ulama yang lain dengan sanggahan yang panjang lebar pula. Sehingga tatkala kita membaca akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, kita pilih yang lebih mudah, tetapi bermanfaat, sebagaimana di dalam kaidah fikhiyah, ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Apa yang tidak bisa kita jumpai semuanya, maka bukan berarti kita tinggalkan yang paling pentingnya. Al-hadirun, hadis yang kedua dari kitab Bulughul Maram adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Akhrajahu thalathah was-sahahahu Ahmad. Kemudian hadis yang ketiga, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Walil Baihaqi al-ma'u tahurun illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu
binajasatin tahdutsu fihi. Kemudian hadis yang keempat yaitu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u kullatain lam yahmil khabatha wa fi lafdhin lam yanjus akhrajal arba'ah wa sahih Ibnu Huzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Kita baca hadis yang kedua yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahurun." Sesungguhnya air itu adalah tahurun. Tahurun itu sighat mubalaghah dari tahir. Tahir itu artinya suci. Jadi air itu adalah sangat suci. Sangat suci, ini asli air. Jadi air itu sangat suci. Sehingga bisa untuk sekian banyak manfaat, kesehatan dan seterusnya. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Dan air itu tidak bisa dinajisi oleh sesuatu apapun juga. Jadi air itu sangat suci dan tidak bisa dinajisi oleh sesuatu apapun juga. Maksudnya di sini adalah air yang asli. Dia punya kekuatan Air itu punya kekuatan menolak najis dari dirinya. Dari air tersebut. Bahkan air mampu menolak najis dari yang lainnya. Menolak kotoran dan hal yang lain dari yang merusaknya, air itu mampu menolaknya. Kemudian hadis yang ketiga, hadis ini dari Abu Umamah Al-Bahili. Bahili ini nama tempat Bahilah. Jadi orang dari Bahilah disebut Bahili. Radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tidak bisa dinajiskan, dikotori walaupun tidak mesti kotor itu adalah najis. Tapi kalau najis pasti kotor. Sesungguhnya air tidak bisa dinajiskan oleh satu apapun. Illa kecuali ma ghalaba, apabila terdominasi ala rihihi, atas baunya, rihnya. Wa ta'mihi, dan juga rasanya. Wa launihi, dan atas warnanya. Jadi air ini tidak bisa dinajisi oleh suatu apapun kecuali kalau dari sifat asli air yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, kemudian air ini menjadi berbau, berwarna dan berasa, maka dari keadaan yang demikian ini menjadi berubah. Berubah. Sebenarnya sudah tidak dikatakan sebagai air yang asli, tetapi misalnya air dari keran sangat jernih, setelah itu dia masuk comberan. Orang tidak mengatakan air itu adalah air, tetapi apa? Air yang sudah tercampur, comberan misalnya. Tapi kalau masih asli air, maka dia memiliki kekuatan untuk menolak najis dari dirinya. Maka tatkala dia berubah dari bau, warna dan rasanya, maka dia menjadi air yang berbeda hukumnya dari hukum asalnya, yaitu suci dan mensucikan. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah tetapi didhaifkan oleh Abu Hatim. Berikutnya pada riwayat yang lain, walil Baihaqi, dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, al-ma'u tahurun, sesungguhnya air itu suci, illa an taghayyara rihuhu, kecuali kalau berubah baunya,
Ini yang sahih, ini riwayat ini yang sahih. Kalau yang tadi dhaif. Ya. Kecuali kalau berubah ya dari baunya. Nah, ini kok bisa berubah ya, karena mungkin yang masuk lebih banyak. Yang masuk lebih banyak sehingga baunya jadi berubah. Au ta'muhu, atau rasanya. Au launuhu, ataupun warnanya. Bi najasatin tuhdatsu fihi, dengan najis yang masuk ke dalam air tersebut. Ilhadirun a'azani wa a'azakumullah. Dari dua hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, dari dua hadis ini, anal asla fil ma taharah. Sesungguhnya asal daripada air itu adalah suci. Ini jelas ya, sebagaimana yang sudah kita baca dari keterangan hadis tersebut. Kemudian yang kedua, yuqayyidu hadzal itlaq. Tadi bahwasanya asal daripada air itu adalah suci. Ternyata masih adanya takyid. Jadi yang mutlak tadi bahwasanya air itu adalah suci, bahkan tahur, ternyata ada pengkaitnya, ada tanda petiknya. Bima idza laqat sun najasah, apabila dia terkena najis, maka kemudian muncul bau, rasa dan warnanya menjadi berubah. Fa innaha tanjusuhu, sesungguhnya dia akan ternajisi. Qalal ma'au awil katsir, baik itu airnya sedikit ataupun banyak. Jadi di sini ya, perkara yang menjadi berubahnya sifat asli air yaitu tatkala berubah bau, warna dan rasa. Di sini disebutkan baik itu air sedikit ataupun air banyak. Nah, ini pendapat yang rajih sebenarnya. Ya, nanti akan ada hadis yang keempat tadi, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Beliau mengatakan, ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u kullatain," apabila air itu dua kullah. Dua kullah ini, definisi dua kullah ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Khilaf, ada yang mengatakan apabila disentuh airnya maka gerakannya itu tidak sampai ke pojok. Ada juga yang mengatakan ya kurang lebih 1 kali 1 meter kubik. Nah, itu 1 kullah, berarti 2 kullah dikalikan 2. Tapi yang jelas dobit 2 kullah ini ya, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jadi apabila air itu 2 kullah, maka tidak mungkin terkena najis. Wa fil lafzin lam yanjus, di dalam lafaz tidak najis. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 4 dan disahkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim dan Ibnu Hibban. Nah, ini coba ya, dari hadis yang tadi kita baca dengan penjelasan dari Ali Basam. Beliau menguatkan bahwasanya air baik sedikit ataupun banyak, apabila berubah bau, warna dan rasanya itu maka berubah hukumnya. Padahal di dalam hadis tadi kalau airnya 2 kullah itu tidak apa? Tidak terkena najis. Tidak terkena najis. Nah, di sini memang ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Ulama mengatakan yang satu, apabila air itu sedikit, ya, air itu sedikit terkena najis, maka air itu menjadi najis.
Yang kedua, apabila air itu banyak, maka dia bisa menolak najis dari dirinya sendiri. Sehingga walaupun dia terkena najis, selama dia tidak berubah bau, warna dan rasanya, maka air itu masih bisa untuk bersuci. Contoh misalnya, ya kita memandikan bayi kita misalnya di bak, ya mandi di bak gitu, di baskom. Kemudian ada tetesan air kencing dari si bayi tersebut, atau ada tetesan najis yang lain masuk di situ, dan di situ tidak berubah bau, warna dan rasanya. Menurut pendapat yang pertama ini, maka air itu tidak najis. Maka air itu tidak najis. Ya, maka air itu tidak najis. Kenapa? Karena air itu banyak. Karena airnya banyak sehingga tidak najis. Tapi kalau misalnya air itu misalnya satu gayung kan sedikit, tertetes misalnya dengan najis, ya, dan itu tidak berubah bau, warna dan rasanya, maka itu tetap najis. Itu tetap apa? Najis, walaupun tidak berubah bau, warna dan rasa. Ini ya, tidak berubah bau, warna dan rasa, tetapi kalau air itu sedikit tetap najis. Ini pendapat yang pertama di kalangan para ulama. Ya, tetapi zahirnya pendapat ini kurang kuat. Mereka berpendapat tentang masalah ini, kalau airnya banyak, ya, maka bisa menolak najis dari dirinya. Kalau sedikit tidak, mereka berdalil dengan hadis yang terkenal sekali. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i thalathan. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu." Rasulullah SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, ya, bangun dari apa? Tidur. Jadi kalau kita bangun tidur, tidak boleh langsung mencelupkan air ke dalam ciduk atau baskom, nggak boleh. Jadi kita harus mencucinya dulu, tangan kita cuci, baru kita menciduk untuk berwudu. Itu kalau kita mau masukkan air ke dalam bejana tadi, ya, karena memang Rasulullah wudunya dengan masukkan air ke dalam bejana, ya. Karena wallah mungkin pancurannya jarang, ya. Karena tatkala ada pancuran itu, ya, Anas bin Malik yang menguturkan. Kalau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menguturkan adalah Khumran bin Husain. Jadi kebanyakan dimasukkan ke dalam bejana. Maka tatkala bangun tidur ini tidak boleh sampai mencucinya terlebih dahulu 3 kali. Memang di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Oh, tidurnya di sini adalah tidur malam. Ada yang mengatakan tidak, baik tidur malam, tidur siang, pokoknya tidur nggak boleh mencelupkan. Ya, nggak boleh, harus dicuci dulu. Sekarang tatkala tangan kita celupkan ke dalam ciduk, ya, ke dalam bejana, ya, baskom kecil misalnya, apakah terjadi perubahan bau, warna dan rasa? Terjadi perubahan bau, warna dan rasa apa tidak? Tidak. Tidak terjadi perubahan bau, warna dan rasa. Tetapi air itu tatkala digunakan untuk berwudu tidak boleh. Ya. Berarti air itu najis atau tidak najis? Coba, air itu najis atau tidak najis? Nah, ini kan jadi apa ya? Jadi problem ya. Sebenarnya syariat ini kan gampang ya kan? Tapi jadi problem. Jadi problem. Ya, ini pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang pertama. Ya. Adapun pendapat yang kedua tadi yang dikuatkan oleh Syekh Ali Basam. Syekh Ali Basam mengatakan baik air banyak atau air sedikit, kalau tidak berubah bau dan warna dan rasanya itu tidak najis. Walaupun sedikit, kita celupkan tangan kita misalnya ke ciduk, tidak berubah bau, warna dan rasa. Bahkan di sini zahirnya kalau misalnya ketetesan sedikit najis di air yang sedikit tadi tidak berubah bau, warna dan rasa, itu tetap bisa untuk bersuci. Kenapa? Karena berdasarkan hadis tadi. Illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu binajasatin taqduthu fihi. Kecuali kalau berubah
dari sifat asli air menuju air yang sudah bukan aslinya. Ya, ini berarti masih asli ya, air seperti ini nih, air nih. Ya, asalnya air seperti ini, tidak ada bau, tidak ada warna, tidak ada rasa. Ya. Mungkin ini air tertetes dari najis begitu. Nah, dari pendapat yang kedua, kalau tertetes sedikit tidak berubah bau dan rasa, tetap sah, tetap suci. Berdasarkan hadis tadi. Kalau banyak lebih-lebih ya, lebih-lebih karena air memiliki sifat mampu menolak najis dari dirinya sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara menjawab pendapat pertama yang berdalil dengan hadis yang sahih dari ucapan Rasulullah SAW tadi? Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, janganlah kalian mencelupkan tangannya ke dalam bejana 3 kali. Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Nah, maka di sini dijawab, perkara ini adalah perkara yang khusus. Perkara yang khusus. Maksudnya tatkala kita bangun tidur, kita tidak boleh mencelupkan di situ. Ya, tidak boleh mencelupkan air di situ. Lah, bagaimana kedudukan air tersebut? Ya, tentunya tidak boleh digunakan untuk berwudu. Loh, kenapa tidak dibolehkan untuk berwudu? Ya, karena kamu baru bangun tidur. Kalau tidak bangun tidur, boleh. Lah, bukankah tidak berubah bau, warna dan rasa? Iya, tidak berubah bau dan warna dan rasanya. Kenapa tidak boleh? Perkara yang demikian ini yang disebut dengan ta'abbudi. Disebut dengan kita menyikapinya sebagai bentuk ibadah. Ta'abbudi. Memang tidak ada perubahan bau, warna dan rasanya, tetapi ini sudah tidak bisa digunakan untuk berwudu. Ini alasan dari pendapat yang kedua. Zahirnya benar nih, ya. Kita condong kepada pendapat yang kedua. Ya, memang masalah air sederhana tapi kadang agak ruwet ya, agak ruwet. Insyaallah zahirnya yang benar adalah pendapat yang kedua. Jadi sedikit atau banyak, kalau tidak berubah bau, warna dan rasa, maka itu tetap suci insyaallah ya. Berikutnya ada hal yang sering terjadi, ya, kesalahpahaman. Ya. Mereka berpendapat apabila air itu banyak, definisi banyak itu ya di atas 2 kulah, maka tidak akan tersentuh najis. Maka tidak akan tersentuh najis. Nah, yang terjadi adalah ya, tatkala manusia itu berwudu di air yang banyak tapi berubah bau, warna dan rasa. Boleh apa tidak dia berwudu di tempat yang demikian itu, bau, warna dan rasanya berubah? Ya, dengan najis yang masuk ke dalamnya? Tentunya tidak boleh. Ya. Lah, bagaimana dengan hadis yang dibawakan? Idza kana al-ma'u kullatan lam yahmil khabatha. Apabila air itu jumlahnya 2 kulah maka tidak akan membawa najis. Dalam satu lafaz lam yanjus, maknanya di sini dibawa kepada hadis Rasulullah SAW sebelumnya, yaitu apa? Illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu binajasatin tahdutsu fihi. Kecuali kalau berubah bau, warna dan rasanya, maka dia itu menjadi apa? Menjadi najis. Ya. Walaupun banyak, tapi kemasukan apa? Kemasukan najis maka menjadi najis. Nah, kalau masalah lain misalnya air sungai ya yang keruh karena lumpur, para ulama menyatakan air ini masih suci. Ya, jadi kalau misalnya memang tidak ada air kemudian mau menggunakan air ini masih bisa digunakan untuk ya kebutuhan mereka. Tetapi kalau itu berupa lumpur, maka mereka berpendapat ini tidak bisa. Ya hadirun azani wa azakumullah. Ini tentang masalah air. Di sana juga ada permasalahan lain. Permasalahan lain tentang masalah ya air musyammas. Air musyammas. Kalau di dalam kitab
Syarah Sahih Muslim, dari pendapat Imam Nawawi, beliau mengatakan air musyammas itu makruh digunakan untuk berwudu. Air musyammas adalah air yang dipanaskan dengan matahari. Yang dipanaskan dengan apa? Matahari. Ya, makruh. Sekarang pertanyaannya, apakah boleh kita menggunakan air musyammas yang dipanaskan dengan matahari untuk berwudu ataupun untuk yang lainnya, boleh atau tidak? Banyak yang mengatakan jangan, ini makruh nih. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya Humairah, wahai Humairah, janganlah kamu gunakan air musyammas ini, karena air musyammas ini menyebabkan gudik. Begitu. Akhirnya Al-Imam Syafi'i memakruhkan menggunakan air musyammas digunakan untuk berwudu atau untuk mandi. Tetapi setelah ditelusuri, ternyata dari pendapat Al-Imam Syafi'i yang beliau memakruhkan tentang air musyammas untuk bersuci, ya, kemudian beliau mengatakan, tidaklah aku memakruhkan air musyammas tersebut kecuali karena min haits at-tib, dari sisi kesehatan atau kedokteran. Ternyata dari kedokteran meneliti air musyammas ini kalau digunakan untuk berwudu dan sebagainya aman dan sehat. Nah, terus bagaimana? Apakah kita boleh menggunakan air musyammas untuk berwudu atau untuk mandi janabah? Jawabannya boleh. Dari sisi mana bolehnya? Kembali kepada air tadi. Ya, al-ma'u innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu adalah suci. La yunajjisuhu syai'un, tidak ternajiskan dengan sesuatu apapun. Illa an taghayyar rihuhu aw ta'muhu bi najasatin tahdutsu fihi. Kecuali kalau air itu berubah bau, warna dan rasa yang masuk ke dalamnya. Jadi bukan permasalahan musyammas atau bukan musyammas, apakah air itu masih asli sebagaimana air dengan keaslian sifatnya, yaitu apa? Menolak najis dari dirinya dan juga menolak najis dari selainnya. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Kemudian tentang air musakhan, ya, air musakhan. Jadi kalau di penjelasan Syekh Basam, faidahnya, ya, beliau banyak menyorot yang lain, ya. Kita dapatkan faidah ini dari kitab yang lain, Fathul Alam, Syarabul Maram juga. Air musakhan sekarang, ya. Pertanyaannya, apakah air musakhan ini boleh untuk berwudu? Ya, air musakhan itu air yang dipanaskan. Ya, air yang dipanaskan. Apakah boleh? Ada sebagian tidak membolehkan, sehingga di antara kaum muslimin tatkala mereka mandi janabah dengan air hangat, kadang mereka tidak berwudu dengan air hangat tersebut karena alasannya takut nggak bisa untuk apa? Untuk berwudu. Ya, alasannya tidak bisa untuk berwudu. Tetapi yang betul, para sahabat, ya, diantaranya ada, ya, Umar dan yang lainnya, ini menggunakan air musakhan untuk, ya, kebutuhan taharah mereka, sehingga air musakhan ini tetap bisa digunakan untuk berwudu, air yang dipanaskan, ya, dipanaskan dengan kompor dan sebagainya, ya, selama tidak, kembali kepada kaidah dasarnya, tidak berubah bau, warna dan rasanya. Jadi bisa. Tetapi Imam Syafi'i memakruhkan menggunakan air yang musakhan ini. Nah, ini kadang makruh seperti ini, tatkala mereka, ya, tidak detail memahami makruhnya, akhirnya muncul semacam larangan, jangan pakai air yang dipanasin untuk berwudu gitu. Kalau untuk mandi janabah nggak apa-apa, tapi kalau berwudu jangan gitu. Imam Syafi'i memakruhkan. Ternyata alasan beliau memakruhkan
menggunakan air musakhan yang dipanaskan ini apabila menghalangi dari isbaghil wudu, menghalangi dari menyempurnakan wudu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa asbighil wudu, dan sempurnakanlah wudu. Sehingga tatkala kita menggunakan air yang musakhan, dikhawatirkan wudu kita tidak sempurna. Sekarang pertanyaannya, apakah tatkala kita menggunakan air musakhan wudu kita jadi tidak sempurna? Ya belum tentu, tergantung airnya. Kalau airnya mendidih, kira-kira kita mampu nggak berwudu dengan air mendidih? Mampu apa tidak? Tidak, karena kita nggak kuat menggunakannya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam Syafi'i, yaitu air musakhan yang syadidul har, yang sangat panas. Sehingga tatkala menghalangi berwudu menjadi makruh menggunakan air musakhan. Ya. Sehingga di sini tidak mutlak. Ilhadirun azani wa azakumullah. Dari hadis yang keempat yang tadi sudah kita terjemahkan, apabila air mencapai 2 kulah maka tidak terkena najis. Di sini ada faidah yang dibawakan oleh Syekh Ali Basam. Dari faidah yang pertama, innal ma'a idza balagha qullatain fa innahu yadfa' an-najasa an nafsihi. Sesungguhnya apabila air sampai 2 kula, maka sesungguhnya dia mampu menolak najis dari dirinya sendiri. Fatadmahal fihi wala tu'thar fihi. Maka najis yang masuk ke dalam dirinya tatkala air 2 kula itu maka akan hilang. Tapi di sini beliau masya Allah ya mencantumkan kaidnya, muqayyadahnya, pengikatnya, yaitu apa? Malam taghyiruhu, selama tidak atau selama belum berubah. Jadi memang secara umum kalau air lebih banyak dia lebih mampu menolak najis dari dirinya sendiri, tapi selama belum berubah bau, warna dan rasanya dari air yang lebih dari kulah tersebut. Tetapi kalau berubah bau, warna dan rasanya tetap menjadi air yang najis. Nah sekarang pertanyaan misalnya, ini buat contoh aja. Misalnya kita di tepi laut, di pinggir-pinggir laut ini berubah bau, warna dan rasanya. Kira-kira di situ kita bisa nggak berwudu di situ? Misalnya di tepi laut, tapi jarang tepi laut kemudian berubah bau, warna dan rasanya. Misalnya di laut yang tertutupi oleh pulau sehingga di situ airnya tenang. Ternyata di situ kena sungai yang menjadikan berubah bau, warna dan rasanya. Boleh nggak kita wudu di situ? Kalau para ulama menjelaskan tatkala bertanya tentang masalah bahr tadi, huwa dhahuru ma'uhu khillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Itu hadis Rasulullah. Berarti secara umum air laut suci. Tetapi tatkala kita menjumpai misalnya di pinggiran tepi laut ternyata berubah bau, warna dan rasa karena najis, jangan cari di situ. Karena air yang di situ tentunya sudah terkotori dengan najis. Ini secara hukumnya Secara hukumnya memang secara umumnya air laut itu suci. Dan juga ada permasalahan apabila selain air terkena najis, apakah itu jadi najis atau tetap suci? Selain air selain air air seperti ini yang kita lihat. Selain air misalnya sayur atau apa yang cair terkena najis, apakah ini najis atau suci? Kalau najis berarti nggak boleh dimakan. Sebagian para ulama mengatakan jadi najis. Mereka beralasan dengan tatkala ada tikus jatuh di makanan. Tatkala tikus di makanan, kemudian
ini dikatakan menjadi najis. Ya. Yang jelas menurut para ulama dijelaskan dalam perkara ini, ya, dari praktek Rasulullah SAW, beliau memerintahkan untuk membuang najisnya dan sekitar yang terkena najis. Adapun yang lainnya ini masih suci sehingga masih bisa dimakan. Ya. Kemudian apabila makanan itu memang bahan bakunya adalah cair seperti cuka, ya, tatkala dia memang berubah bau, warna dan rasanya, ya, kemudian ini menjadi sesuatu yang najis. Kalau tidak, maka tidak. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi definisi tentang masalah air tetap suci, patokannya adalah tatkala terjadi perubahan bau, warna dan rasa. Ini patokannya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Mafhumul hadis, dari mafhum hadis ini, ana maduna kullatain, sesungguhnya apabila air itu 2 kullah, apabila air itu kurang dari 2 kullah, qad tu'thar fihi najasah, maka terkadang itu terpengaruhi dengan najis. Makanya tadi ada pendapat yang pertama, kalau misalnya airnya 2 kullah, ya, baik berubah bau, warna dan rasanya, ya tetap enggak najis. Tetapi kalau misalnya air kurang dari 2 kullah, sedikit, misalnya tertetes dari najis, ya tetap najis gitu. Dalilnya sebagaimana tadi yang disebutkan, ya, idza staiqadha ahadukum minan naumihi. Sekarang yang menjadi permasalahan, ya, dari mafhum hadis ini, apabila, ya, air itu kurang dari kullah, terkadang terpengaruhi padanya najis. Fayanjuzu bimulaqatiha, maka dia menjadi najis hanya sekedar tersentuh. Memang dalam masalah ini, ya, kalau kita beramal dengan ikhtiyat, ada bab beramal dengan ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati. Kalau air itu sedikit, ada kemungkinan terkena najis, maka lebih baik kita tidak pakai. Ya, karena di sini memang banyak penjelasan dari para ulama. Mereka membedakan, kalau kurang dari kullah, ya terpengaruhi dengan najis. Ya, walaupun ada juga yang membantah tidak terpengaruhi. Karena apa? Karena tentang masalah hadis tadi yang kita sebutkan, ya, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur itu khusus pada perkara itu. Adapun larangannya bukan karena najis, tetapi karena ta'abbudi, begitu. Ta'abbudi, kita menjalannya sebagai ibadah saja. Karena kalau kita lihat dari asli airnya tetap asli air, begitu. Ini pendapat yang mengatakan tidak berpengaruh. Ya, tetapi dalam rangka hati-hati, kalau memang ada sedikit, ya, berdasarkan hadis yang sedang kita bahas ini, kalau sedikit sudah kita tidak perlu memakainya, dalam rangka hati-hati. Taghyiru bin najasa awalan, maka, ya, dia akan menjadi, ya, berubah menjadi najis yang pertama kali. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, manatut tanjis huwa kaunul ma, inti daripada penajisan air yaitu huwa kaunul ma, yaitu keberadaan air alladzi laqat sun najasah qalilan, ya, apabila tersentuh oleh najis, apabila air itu sedikit. Ya, manat dari tanjis huwa qaulul ma alladzi laqat sun najasah qalilan. Ya, jadi dia akan menjadi najis apabila tersentuh oleh najis kalau air itu sedikit. Ai duna kullatain, yaitu maksudnya apabila air itu kurang dari 2 kullah. Jadi memang pembahasannya, ya, mutar-mutar, ya. Walaupun intinya sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Ya, jadi intinya kalau kita hati-hati, kalau airnya sedikit, ya jangan dipakai gitu. Karena itulah di antara khilaf yang ada para ulama. Di sini al-hadirin azani wa azakumullah, ada majelis fikih al-islami membahas tentang masalah ini. Anal ma'a al-majari idza nuqiya bituruqil madhkurah
wa ma yumathiluha wa lam yabqa lin najasa atharan fi ta'mihi wala fi launihi wala fi rihi saran tahuran. Yajuz raful hadath wa izalatun najasa bihi bina'an 'ala al-qa'idah al-fiqhiyah allati taqarrara anna al-ma'a katsir alladhi waqa'at fihi najasa yutahhir bizawali hadhihi najasa minhu idza lam yabqa laha atharun fihi wallahu alam. Jadi penjelasan dari lembaga fikih ini, jadi kalau misalnya sesuatu yang dianggap najis, contohnya tatkala orang Arab Badui kencing di masjid, kemudian diperintahkan untuk mengguyur apa? Kencingnya tadi. Maka tatkala hilang pengaruh daripada najisnya, maka tempat itu sudah tidak najis lagi. Demikian juga keadaan-keadaan yang lain, misalnya air yang sedikit kemudian hilang dari pengaruh najisnya, maka air itu kembali seperti sifat aslinya, yaitu tidak najis. Ini dari lembaga fikih. Berarti simpulannya tentang air itu suci atau tidak suci adalah patokannya bukan masalah sedikit atau banyak, tetapi patokannya adalah tatkala berubah bau, warna dan rasa. Terjadi perubahan bau, warna dan rasa. Jadi kalau terjadi perubahan bau, warna dan rasa baik sedikit atau banyak, maka air itu sudah berubah dari sifat asli airnya. Karena sifat asli air adalah mampu menolak najis baik dari dirinya sendiri ataupun dari yang lainnya. Ya, kayaknya ini saja ya apa yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan? Ya, tafadhol.